Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Stepa Hebat, selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Senang sekali saya Ibu Dinar Ekawati kembali menemani kalian dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Dinar harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ya, terus dijaga kesehatannya, tapi jangan juga lupa untuk terus semangat belajar. Jangan sampai pada saat kita daring kita malas-malas enggak belajar ya. Nah, anak-anak Bu Dinar hari ini menemani kalian belajar online lagi. Nah, mata pelajaran kali ini adalah IPA. Ayo yang suka IPA segera kumpul, kita belajar bersama hari ini dengan Bapak Irfan Bintar Kalahari SPD. Beliau adalah guru pengampu mata pelajaran IPA kelas 7 di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang kelas 7 kumpul, kita semuanya hari ini akan belajar bab 2. Ya nak ya. Oke, disiapkan alat tulisnya. Kita hari ini akan belajar banyak tentang makhluk hidup bersama Pak Irfan. Nah, anak-anak Bapak Irfan sudah hadir menemani kita semuanya di studio siar SMPN 4 Madiun untuk menyampaikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan Pak Irfan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Bu Dinar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Pak Irfan Bintar Kalahari, Sarjana Pendidikan. Di Stepa Hebat saya mengampu mata pelajaran IPA khusus di kelas 7. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi materi ini berkaitan dengan bidang biologi pada khususnya. Sebelumnya perlu kalian ketahui juga, biologi berasal dari kata bio yang berarti kehidupan dan berasal dari kata logos yang berarti ilmu menurut bahasa Yunani. Jadi kesimpulannya, biologi mempelajari tentang makhluk hidup atau ilmu yang membahas tentang suatu kehidupan. Langsung ke materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Next. Kompetensi dasar yang akan kita capai nanti untuk kompetensi KI 3.2 berkaitan dengan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi KI 3 ini berkaitan dengan pengetahuan ya anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua untuk kompetensi dasar 4.2 ini berkaitan dengan keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
Oke, jadi kalian sudah mengamati dan saya kira sudah memahami tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memasuki ke materi bab 2 ini tentang klasifikasi makhluk hidup lebih jauh, saya akan memperagakan dari apa yang bisa kalian amati di monitor kalian masing-masing. Coba bisa diperhatikan, kelihatan ya? Ya, jadi di sini saya memegang sekelompok alat tulis. Di genggaman saya ada pensil, kemudian ada ballpoint, dan juga ada alat pewarna yaitu spidol. Jadi di sini banyak bermacam-macam alat tulis. Kemudian kita kelompokkan. Misalkan dari semua alat tulis ini secara umum kita kelompokkan. Coba kalian kelompokkan mana yang termasuk pensil, ya sudah kita pilah. Ini ada pensil. Kemudian yang kedua, coba kalian kelompokkan mana yang termasuk ballpoint. Kita pilah lagi. Ini ada ballpoint. Setelah itu kita kelompokkan lagi yang ketiga. Coba kalian kelompokkan mana yang termasuk alat pewarna atau spidol. Ya kita ambil, kita pilah dari kumpulan tadi. Ya ini spidol. Ada warna hitam dan warna biru. Selanjutnya sama halnya dengan apa yang barusan saya peragakan, dengan materi yang akan kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi definisi dari klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama, seperti itu. Bisa kalian lihat di peta konsep. Klasifikasi makhluk hidup yang dipelajari nanti yang pertama terkait dengan sistem 5 kingdom, ya. Jadi ada Monera, ada kingdom Protista, kemudian yang ketiga ada kingdom Fungi atau jamur, yang keempat ada kingdom Plantae, tumbuh-tumbuhan, kemudian yang kelima ada kingdom Animalia atau hewan. Selanjutnya klasifikasi makhluk hidup yang dipelajari juga mengenai susunan takson. Jadi perlu kita pahami, takson merupakan tingkatan sebagai dasar pengklasifikasian. Mulai dari tingkatan yang paling umum sampai mengerucut ke tingkatan yang paling khusus. Jadi yang pertama ada takson dunia atau kingdom, ya. Kemudian mengerucut lagi menuju ke yang khusus, ada takson divisi atau filum. Selanjutnya ada takson kelas. Mengerucut lagi ada takson bangsa atau ordo. Kemudian ada lagi ke bawah takson suku atau famili. Selanjutnya ada takson marga atau genus, dan yang terakhir ada takson jenis makhluk hidup atau spesies. Jadi seperti itu tingkatan takson yang akan kita bahas ke depan nanti, dan semua ini metode penamaan ilmiahnya menggunakan sistem penamaan binomial nomenklatur, ya seperti itu sistem penamaannya. Next, anak-anak sekalian bisa kalian cermati di layar monitor. Di situ ada gambar berbagai macam jenis makhluk hidup. Yang paling atas ada gambar
gajah, ya kan? Kemudian yang bawahnya ada gambar bunga. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya ternyata Tuhan itu banyak menciptakan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup yang bisa kita amati di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kemudian makhluk hidup di dunia memiliki keragaman baik bentuk, ukuran, habitat atau tempat hidupnya, dan juga tingkah laku masing-masing. Selanjutnya, perbedaan yang terjadi antara individu itu disebut dengan istilah variasi. Kemudian, klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam di sekitar kita berdasarkan kesamaan ciri yang dapat diamati. Jadi seperti itu klasifikasi. Next. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan ilmu taksonomi. Itu ya, jadi ilmunya itu namanya taksonomi, diingat-ingat. Soalnya nanti di penilaian barangkali nanti keluar di soal, kalian bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya, bapak taksonomi kita yaitu bernama Carolus Linnaeus. Jadi inilah bapak taksonomi yang mencetuskan tentang bagaimana cara untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi beliau ini lahir di tahun 1707 sampai wafatnya di tahun 1778. Bisa kita amati ya di layar monitor, oh ternyata ini tokoh yang mencetuskan bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup yang beraneka ragam di lingkungan sekitar kita. Next. Selanjutnya kita memasuki tahapan klasifikasi. Jadi ada tahapan yang harus kita pelajari di sini tentang tata cara mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, seperti itu. Bagaimana tahapan yang dilakukan Linnaeus tadi? Tahap yang pertama, identifikasilah ciri-ciri makhluk hidup yang kita amati. Jadi kita bisa mengamati makhluk hidup tersebut, oh cirinya itu seperti ini. Misalkan hidupnya atau habitatnya di air, oh berarti bisa condong ke jenis pisces atau jenis ikan, kan seperti itu. Kemudian misalkan oh ciri makhluk hidup ini hidup di darat, kemudian menyusui anaknya, kemudian makan rerumputan, berarti bisa condong ke arah kelompok mamalia, seperti itu. Setelah itu pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Jadi habis itu kita kelompokkan, yang hidup di air disendirikan, kemudian yang hidup di darat bisa disendirikan. Itu sebagai contoh saja, seperti itu gambarannya. Selanjutnya, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Dan terus bagaimana Pak kalau
setelah dipisahkan, ya kita ikutkan ke kelompok lain bersama makhluk hidup lain yang cirinya sama dengan makhluk hidup tersebut. Seperti itu. Next. Tahapan yang kedua, urutan takson dalam klasifikasi. Jadi di dalam sistem klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam satu tingkatan atau yang tadi di awal sudah saya sampaikan, diistilahkan dengan istilah takson. Dalam takson makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga ke ciri yang khusus. Seperti yang bisa kalian amati di layar monitor, mulai dari ciri yang umum yang paling atas, kemudian mengerucut sampai spesies, sampai ciri yang mengkhusus atau yang paling khusus berdasarkan persamaan ciri-ciri dari makhluk hidup seperti itu. Jadi dapat disimpulkan, bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Itu kesimpulannya dalam klasifikasi makhluk hidup. Ya, saya kira sudah jelas, bisa terlihat di layar mulai dari kingdom sampai tingkatan spesies. Next. Anak-anak sekalian, sebagai latihan soal, di sini ada contoh soal beserta pembahasannya supaya kalian tidak bingung. Jadi oh ternyata gambarannya untuk mengklasifikasikan seperti ini gitu ya. Jadi sembari kalian mengamati, kejar prestasi di channel YouTube SMP Negeri 4 Madiun Official, kalian juga bisa membuka buku e-book ya, e-book terkait dengan bab 2 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh soal. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Perintahnya seperti itu. Maka langkah awalnya untuk penyelesaian soal tersebut, dari tumbuhan cempaka ini kita cari kingdomnya. Kan tadi ada 5 kingdom kan di awal. Kemudian kita kelompokkan, oh ternyata karena ini tumbuhan ya. Jadi perlu kita garis besar di sini. Karena tumbuhan berarti masuk ke kelompok kingdom Plantae. Gitu ya. Kemudian filumnya masuk ke kelompok Spermatophyta. Kemudian kelas untuk cempaka masuk ke kelas Magnoliophyta. Selanjutnya ordonya Magnoliales. Familinya bisa kita lihat ke kelompok Magnoliaceae. Sedangkan genusnya Michelia, dan yang terakhir spesies dari cempaka yaitu Michelia campaka atau cempaka. Jadi spesies ini dituliskan dalam bahasa Latin. Ada aturan penulisan juga. Kalau misalkan kita lihat di situ Michelia untuk spesies cempaka ini menunjukkan genusnya. Genus Michelia untuk kata pertama. Selanjutnya untuk kata kedua, campaka ini masuk ke jenis spesiesnya. Jadi kata pertama genus, kedua spesies. Karena di situ untuk spesies cempaka ditulis menggunakan aturan huruf miring. Ya bisa kita lihat Michelia campaka ini kan jenis teksnya miring, maka nggak perlu diberi garis bawah di bawah kata tersebut, kecuali kalau penulisan spesiesnya ditulis dalam bentuk
teks huruf yang tegak atau tidak miring, maka perlu kita beri garis di bawahnya dari masing-masing nama genus dan spesiesnya. Jadi seperti itu. Saya kira untuk ini mudah dipahami bagi kalian terkait urutan takson dalam klasifikasi khususnya tentang tumbuhan cempaka. Tetap semangat ya anak-anak. Jadi meskipun kita pembelajarannya jarak jauh, kemudian mungkin menyita kuota data, tapi semua itu kan salah satu bentuk ikhtiar kita, dalam artian supaya kita tetap dapat mendapatkan materi, memahami, ya kan, memahami materi dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Untuk selanjutnya tentang kunci determinasi. Ya. Jadi dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat istilah kunci determinasi yang merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Organisme itu apa ya? Masih ingat enggak organisme itu? Ya, organisme adalah nama lain dari makhluk hidup. Sebelum ada organisme, tingkatannya dalam sistem organisasi kehidupan apa saja, mulai dari yang paling kecil dalam tubuh kita ada sel. Setelah sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ. Setelah organ ada sistem organ, dan sistem organ itu menyatu dalam kesatuan yang disebut dengan organisme. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke topik kita berkaitan dengan kunci determinasi. Di situ tercantum ciri-ciri organisme yang akan kita identifikasi yang bersifat spesifik. Ya. Di situ ada nomor 1A sampai yang terakhir 5B. Ya, bisa kita cermati di situ. Silahkan kalian sambil berliterasi di layar monitor tentang ciri-ciri dari suatu makhluk hidup yang sudah dipetakan, mulai dari 1A itu tertulis bertulang belakang, kemudian sampai yang terakhir 5B bertelur dan beranak. Enggak perlu saya bacakan satu-satu. Tentunya bisa kalian untuk berliterasi. Kan seperti itu. Berdasarkan kunci determinasi yang saya tampilkan di layar monitor, saya akan membahas contoh. Misalkan gini, ada sebuah soal. Apa kunci determinasi untuk hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang? Gimana caranya? Langsung kita fokus ke nomor 1A. Kita lihat di situ. 1A bertulang belakang, titik itu maksudnya lanjutkan. Kalau memang yang kita amati itu makhluk hidupnya bertulang belakang, maka lanjutkan langsung ke nomor 2A dulu. Karena tadi soalnya invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, maka ya nggak usah kita tuliskan 1A. Gimana Pak kalau tidak 1A? Ya langsung dituliskan ke 1B terlebih dahulu. 1B. Oh ternyata betul, hewan invertebrata ini termasuk tidak bertulang belakang. Berarti jawabannya untuk kunci determinasi invertebrata adalah 1B. Soal yang kedua,
Apa kunci determinasi dari Pisces? Tahap pertama kita lihat dulu, harus dilihat mulai dari angka yang paling kecil, yaitu di nomor 1 dulu. Kita lihat di 1A. Apakah Pisces ini termasuk kelompok bertulang belakang? Oh iya, ternyata Pisces memiliki tulang belakang. Oke, langkah selanjutnya titik, tanda titik itu berarti lanjutkan ke poin nomor 2A. 2A. Apakah tubuhnya selalu basah? Oh ya betul, Pisces ternyata namanya kelompok ikan, berarti tubuhnya selalu basah. Oke, berarti tadi setelah 1A kemudian 2A titik, lanjutkan berarti ya ke nomor 3A. 3A keterangannya, apakah Pisces ini kulit bersisik? Oh iya, namanya ikan kulitnya bersisik, kan gitu ya sebagian besar. Berarti di situ titik-titik itu maksudnya jawaban dari Pisces atau ikan. Jadi kesimpulannya anak-anak sekalian, untuk kunci determinasi dari Pisces yaitu, saya ulangi, 1A, 2A, dan 3A. Itu jawaban untuk pembahasan kunci determinasi dari Pisces. Perlu diingat, dalam sistem pengklasifikasian Pisces ini termasuk kelompok Animalia nanti ya. Di sini kita bahas di sini. Selanjutnya, apa kunci determinasi dari amfibia? Seperti katak itu ya, contohnya hewannya itu. Ya kita lanjut dari nomor 1A. Apakah amfibi itu termasuk hewan bertulang belakang? Berarti ya ditulis, kalau iya 1A, kemudian lanjut ke nomor 2, berarti 2A dulu, 1B-nya nggak usah ditulis. Apakah tubuhnya selalu basah? Ya, berarti lanjut ke keterangannya ke nomor 3. 3A dulu statnya. Apakah kulitnya bersisik? Oh tidak. Berarti kalau tidak jangan berlanjut kemana-mana, tapi lanjutnya fokus di nomor poin bawahnya, yaitu apakah kulit dari amfibi ini tidak bersisik? Oh betul. Jadi dapat kita simpulkan, untuk kunci determinasi dari amfibi yang pertama 1A, 2A, dan yang terakhir 3B. Itu kunci determinasinya. Selanjutnya untuk mamalia dan yang lain saya kira sama semua caranya. Nanti misalkan ada yang belum jelas bagaimana terkait mencari kunci determinasi dari makhluk hidup yang ada di monitor, pada saat di jam pembelajaran PJJ nanti kalian bisa kontak ke nomor saya yang sudah ada di link SETS model 7 Mapel IPA, khususnya kebetulan saya ngajari di kelas B sampai F, nanti bisa menghubungi di nomor WhatsApp ya. Oke, selanjutnya tentang metode penamaan ilmiah. Jadi Carolus Linnaeus tadi menggunakan sistem yang namanya binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Kita akan mempelajari tentang bagaimana atau sebenarnya penulisan nama ilmiah yang benar itu menurut sistem tersebut. Jika di situ terdiri dari 2 kata Latin untuk penamaan makhluk hidup tersebut, maka cirinya kata pertama menunjukkan genusnya. Jadi yang kata pertama genus, kata pertama ingat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya untuk kata yang kedua merupakan
petunjuk untuk spesiesnya yang diawali dengan, katanya diawali penulisannya dengan huruf kecil. Sebagai contoh, anak-anak sekalian yang ada di rumah, nama Latin dari tanaman padi itu Oryza sativa. Jika penulisannya di situ ada dua kata seperti aturan sistem tadi, maka kata awal atau kata pertama diawali dengan huruf besar. Selanjutnya untuk kata yang kedua diawali dengan huruf kecil, seperti itu. Dan apabila kata tersebut ditulis huruf tegak, maka diberi garis bawah. Sedangkan jika ditulis dengan huruf miring, maka ditulis dengan huruf miring saja tanpa garis bawah. Ya. Next. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, setelah kalian mempelajari berkaitan dengan bab klasifikasi makhluk hidup, ternyata ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari pelajaran ini. Yang pertama, tentu memudahkan mengenal jenis-jenis makhluk hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup berdasarkan ciri yang kita amati. Sedangkan yang ketiga, kita bisa mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan sistem klasifikasi, itu ada kelompok-kelompok yang tadi di awal sudah saya sampaikan melalui peta konsep. Kelompok yang pertama ada Kingdom Monera. Ya, kalian sekarang bisa mengenal bentuk dari Kingdom Monera ini. Ini contohnya jenis bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Jadi ciri-ciri dari Monera termasuk makhluk hidup uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, dan ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya, contohnya sudah saya sebutkan tadi, antaranya ada bakteri dan ganggang biru. Next, kingdom yang kedua, Protista. Kalau Protista ini bersifat tidak prokaryotik tetapi eukaryotik atau memiliki membran inti. Kemudian dia bersel tunggal serta ada juga yang multiseluler di sini. Dibedakan ke dalam kelompok Protista mirip hewan atau diberi istilah protozoa, dan juga ada kelompok mirip tumbuhan, contohnya alga ataupun ganggang, serta ada juga yang menyerupai fungi atau jamur. Anak-anak sekalian bisa mengamati bentuk fisik ya dari macam-macam protozoa yang ada di layar monitor. Mulai yang A itu amoeba, kemudian ada euglena dan juga paramecium. Itu contoh-contoh dari bentuk fisik protozoa. Next, ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur. Tentunya kalian tidak asing lagi, yang namanya jamur kan banyak sekali bisa kita dapatkan atau kita amati dari lingkungan sekitar kita, ya kan? Fungi ini cirinya
memiliki membran inti. Kemudian dinding sel terbuat dari zat kitin serta tidak memiliki kloroplas, sehingga fungi tidak dapat karena tidak memiliki kloroplas, tidak dapat untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Dan ada juga jenis fungi yang uniseluler maupun multiseluler. Kemudian contoh jamur ini tersusun atas benang-benang yang disebut hifa, ya. Kumpulan hifa yang membentuk suatu kesatuan itu diistilahkan dengan istilah miselium. Sedangkan tubuh jamur disebut dengan istilah talus, ya. Anak-anak sekalian, jamur ini hidup sebagai saprofit atau parasit, serta dia berkembang biak dengan cara spora. Oke, bisa kita lihat contoh jamur di situ. Ya, banyak sekali macamnya, tidak ada yang ada di gambar. Mungkin kalian bisa berliterasi secara digital di internet, dicari, oh ternyata bentuk jamur itu banyak sekali, kan seperti itu. Perlu kita ketahui juga anak-anak bahwa ada yang namanya simbiosis mutualisme atau interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan antara jamur dan ganggang yang nantinya membentuk lumut kerak atau lisenes. Lumut kerak ini disebut juga tumbuhan perintis, ya, sebab dia dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tidak bisa hidup. Contoh dari jenisnya adalah Usnea sp, gitu ya. Barusan kita bahas kingdom fungi. Next kita ke kingdom yang keempat, yaitu Plantae, ya. Kita lihat di situ contoh yang pertama ada lumut. Lumut ciri-cirinya banyak sekali. Sambil berliterasi kita amati. Dia memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati, serta belum memiliki berkas pembuluh. Itu ciri yang pertama. Kemudian akar lumut disebut dengan istilah rhizoid yang berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Selanjutnya, lumut berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin atau diistilahkan dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di e-booknya. Oh ternyata pergiliran keturunan untuk lumut seperti itu. Ada di buku IPA kelas 7 semester ganjil. Next ke kingdom berikutnya. Maksud saya kingdom tetap Plantae, tapi contoh yang kita bahas di sini tumbuhan paku, ya, atau diistilahkan dengan nama Latin Pteridophyta. Ciri dari tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati, ya, serta memiliki berkas pembuluh. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya pada daun dewasa pada jenis Pteridophyta atau tumbuhan paku ini terdapat yang namanya bulatan berwarna coklat, ya kan? Itu disebut dengan sorus. Jadi ada bulatan kecil-kecil itu di permukaan daunnya, itu disebut dengan sorus, yang merupakan kumpulan dari kotak spora, ya, yang dibungkus indusium. Untuk perkembangbiakannya untuk Pteridophyta ini ada yang secara kawin dan tak kawin, atau disebut dengan istilah pergiliran keturunan.
Next, untuk Kingdom Plantae, jenis tumbuhan berbiji. Jenis tumbuhan biji memiliki akar, batang, serta daun yang sejati, ya, serta memiliki berkas pembuluh. Serta di sini tumbuhan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya yaitu dari bijinya. Kemudian berdasarkan letak dari bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi ke dalam kelompok yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, di mana bijinya itu atau bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Selanjutnya, kalau pada jenis pohonnya itu berakar tunggang atau akarnya yang besar itu, daunnya berbentuk menjarum, kecil, tebal, ya, ataupun ada yang tipis, lebar. Sedangkan untuk alat kelamin jantan dan betina dari jenis tumbuhan gimnospermae ini disebut dengan strobilus yang mengandung sporangium. Kelompok yang kedua, next, untuk poin yang B, tumbuhan biji tertutup atau diistilahkan angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa bunga. Kemudian tumbuhan angiospermae ini memiliki akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun ada yang menyirip, menjari, ataupun sejajar. Bedanya dengan gimnospermae, bakal biji untuk angiospermae ini terlindung di dalam daun buah serta mengalami pembuahan ganda. Itu bedanya dengan tumbuhan biji terbuka. Next, anak-anak sekalian, untuk kelompok yang kelima yaitu Kingdom Animalia. Di situ bisa kita lihat invertebrata, merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dari film ini, invertebrata ini contohnya banyak sekali, mulai dari kelompok Porifera, Coelenterata, kemudian ada lagi Platyhelminthes, ya, bisa kalian baca di monitor nanti contoh dari masing-masing yang saya sebutkan. Ada lagi yang keempat, nematoda, ya, itu cacing perut dan lain-lain. Kemudian ada Annelida, selanjutnya Arthropoda, kemudian ada Echinodermata, dan ada Mollusca. Itu gambaran dari contoh filum invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Setelah ini kita akan membahas tentang vertebrata. Next. Untuk hewan vertebrata atau tulang belakang, yang memiliki tulang belakang ini juga dikelompokkan ke beberapa kelas. Yang tadi sudah kita bahas di tengah-tengah materi pada saat kita mencari kunci determinasi. Kan bisa kita amati di monitor. Untuk kelompok vertebrata yang pertama ada kelas Pisces, ya kan, yang tadi kita bahas di tengah materi. Kemudian kalau Pisces jenis ikan, ya macam-macam ikan itu ya. Selanjutnya ada kelas amfibia, contohnya katak. Kemudian ada kelas reptilia, mulai dari buaya, kemudian kadal, penyu, dan ular. Kemudian ada lagi kelas Aves, contohnya jenis burung, itu masuk ke kelompok kelas Aves. Dan yang terakhir ada kelompok mamalia yang menyusui, ini ya, menyusui anaknya, ada gajah, singa itu ya. Kemudian ada orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Ya,
itu tadi anak-anak sekalian terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Ternyata kita setelah mempelajari, kita bisa menggarisbawahi. Yang pertama, kita bisa tahu bagaimana sistem penamaan menurut Carolus Linnaeus tadi menggunakan sistem binomial nomenklatur. Selanjutnya kita juga tahu kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri yang bisa diamati berdasarkan dengan kesamaan ciri pada hewan tersebut. Jadi seperti itu Bu Dinar. Terkait dengan materi pada pertemuan kali ini pada bab klasifikasi makhluk hidup. Ya. Oke, terima kasih Pak Irfan atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak kita khususnya kelas 7 ya Pak Irfan ya, di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak jangan lupa videonya ini diputar untuk kalian bisa memahami. Nanti kalau tidak bisa memahami atau kesulitan, Pak Irfan masih bersedia untuk menjelaskan lewat kontak di WhatsApp ya. Bu Dinar juga demikian, bisa menghubungi Bu Dinar jika ada kesulitan mata pelajaran IPA. Satu lagi ada guru kita namanya Pak Syaifur, kalian juga bisa menemui beliau lewat WhatsApp untuk menanyakan tentang bab 2 materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, terima kasih Pak Irfan atas materinya. Anak-anak juga terima kasih sudah belajar online dengan kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang hebat lainnya di YouTube channel kesayangan kita SMP 4 Madiun Official. Oke anak-anak, tetap semangat raih prestasi. Stay hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.